Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediakama Arsya. Saya dari kelas karyawan semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas wajib atau ujian dari akhir semester 4 mengenai pemrograman Java 2. Adapun beberapa yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yaitu mengenai beberapa fungsi OOP yang ada pada Java, yaitu encapsulation, kemudian ada inheritance, lalu ada polymorphism yang terdiri dari overloading dan overriding. Nah, kali ini saya akan coba membahasnya satu persatu. Saya akan memulai dari encapsulation terlebih dahulu. Nah, oke, baik. Apa itu encapsulation? Jadi, encapsulation adalah suatu teknik yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa data yang bersifat sensitif atau rahasia dapat disembunyikan sehingga tidak sembarangan orang bisa mengakses begitu saja. Nah, jadi pada encapsulation ini kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah membungkus. Nah, dia itu identik dengan tipe privat. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mensimulasikan untuk contoh programnya seperti apa. Oke, di sini saya sudah menyiapkan program yang telah dibuat sebelumnya. Ya, nah saya akan menjelaskan apa sih itu encapsulation kalau kita simulasikan dalam bentuk pemrograman. Di sini saya udah buat kelas yaitu data barang, di mana di dalam data barang ini itu terdiri dari private string untuk kode barang, ya dengan value saya udah isi ya nilainya sekian A0001, kemudian ada juga yang bertipe public string nama barang. Nah, jadi nanti akan terlihat perbedaannya. Nah, kemudian kenapa di sini saya panggil get kode barang dan set kode barang? Karena untuk tipe yang di privat ini, jadi kalau di privat kita harus membuatkan getter dan setternya. Ya, supaya apa? Supaya bisa kita panggil dan bisa kita set nilainya. Oke. Nah, kita langsung ke kelas main. Jadi di sini saya akan memanggil kode barang, ya, dimana saya akan memanggil get kode barang, yaitu kode barang yang sebelumnya yang udah saya set. Ya, karena tipenya adalah privat, maka saya harus panggil get kode barangnya. Beda halnya ketika itu bersifat public. Jadi saya cukup panggil nama barang, karena yang di privat itu adalah kode barangnya ya, adalah kode barangnya. Ya, jadi di sini saya akan yang pertama itu saya akan memanggil kode barangnya yang dimana sudah saya set sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu saya akan setting kode barangnya menjadi A0002. Ya, secara otomatis A002 ini akan disimpan kepada variabel si kode barang ya. Lalu saya akan men-set juga untuk nama barang. Nah, kalau misalkan sifatnya public, dia akan muncul langsung secara otomatis ketika kita menuliskan objek data, jadi akan kepanggil variabel nama barangnya. Tapi karena kita privat, maka kita harus memanggil setter yang sudah dibuat. Lalu setelah itu, saya akan memanggil shout, yaitu get kode barang, di mana kode barangnya itu adalah A002, ya. Lalu nama barang yaitu kita panggil dari si barang, value-nya barang. Oke, kita langsung run saja hasilnya seperti apa. Oke, kita tunggu run hasilnya.
Nah, oke. Jadi yang pertama itu ada A001 yang dimana tadi udah di set sebelumnya. Kemudian saya men-set di sini menjadi A002 dan nama barangnya yaitu barang. Oke. Ya, jadi fungsi dari encapsulation itu adalah melindungi si variabel tertentu supaya tidak ditampilkan sembarangan gitu aja. Nah, berhubung di sini saya men-setting setter dan getter, maka saya bisa menampilkan dan juga men-set nilai barang tersebut. Seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari encapsulation. Baik, setelah kita sudah pelajari mengenai encapsulation, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai inheritance. Inheritance adalah konsep OOP yang dimana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Jadi nanti ada yang bertindak sebagai parent class dan juga ada si penerima warisan atau biasa disebut ahli waris, yaitu child class atau biasa disebut juga subclass. Ya, oke, kita langsung saja untuk mensimulasikannya agar lebih mudah. Ya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kelas, yaitu ada kelas perusahaan A, perusahaan B, dan juga perusahaan grup. Dan yang pastinya ada kelas main ya, kelas utamanya yang bakal memproses. Nah, jadi di inheritance itu sendiri ya, kita akan membentuk sebuah warisan yang dimana di sini yang sebagai parent kelasnya adalah grup. Ya, jadi di dalam grup itu nanti akan mewarisi kepada perusahaan A dan perusahaan B. Apa saja yang diwarisi? Yaitu ada string yang berupa tipe datanya adalah string untuk nama dan juga untuk jenis usaha. Ya, dimana kita juga membuatkan metode tampilkan untuk nama perusahaan dan juga jenis usaha. Nah, nanti kedua ini akan diwarisi kepada perusahaan A dan perusahaan B. Tetapi di sini saya sengaja menambahkan tipe data baru ya, tipe baru yaitu untuk produk. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita akan membuat subclass atau child class-nya ya, tambahkan extend ke perusahaan grup. Karena nanti kita akan mendapati warisan dari perusahaan grup berupa nama dan jenis usaha. Oke, coba kita langsung simulasikan saja. Di sini saya sudah menuliskan codingnya ya, yaitu kita akan manggil objek perusahaan grup dengan mengganti aliasnya menjadi grup, ya. Kemudian mengambil kembali ke perusahaan grup. Lalu kita panggil lagi alias yang sudah dibuat, yaitu grup nama, yaitu PT Green Chemical Indonesia Tbk, kemudian jenis usahanya, lalu kita panggil juga untuk metodenya. Nah, begitupun kita terapkan kepada perusahaan A dan perusahaan B. Ya, jadi kita isikan variabelnya. Ya, padahal kalau kita lihat perusahaan A itu nggak ada variabel nama dan juga jenis usaha, apalagi di perusahaan B kosong. Ya, jadi kenapa ini muncul? Karena itu pengaruh dari warisan yang diberikan dari perusahaan grup. Ya, jadi kita cukup panggil A nama, kita masukkan namanya, kemudian jenis usahanya, lalu kita ada tambahan lain ya, ada tambahan lain yaitu variabel produk. Ya, jadi perlu diketahui kalau perusahaan A ini udah pasti mendapatkan warisan dari perusahaan grup, tapi perusahaan grup belum tentu, bahkan tidak tentu akan mendapatkan perusahaan A. Ya, jadi namanya pewarisan itu dari atas kemudian turun ke bawah ya, turun ke bawah, atau dari bawah akan mendapatkan dari atas gitu. Nah, oke,
Oke, coba kita langsung run saja hasilnya seperti apa. Nah, kemudian keluar ya, nama perusahaan ada PT Green Chemical Indonesia Specialty Chemical. Begitupun yang lainnya ya, Green Electronic, ya, terus sama ada nama produk terlaris ya kan, karena dia punya jenis tipe data yang lain, variabel yang lainnya. Terus ada juga nama perusahaan PT Tambang Makmur, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai inheritance, ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari polymorphism. Apa itu polymorphism atau polymorphis? Yaitu jika kita pecah ya, poly itu kan berarti banyak dan pism itu adalah bentuk. Jadi dengan kata lain, polymorphism adalah suatu prinsip yang dimana kelasnya dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda walaupun namanya sama. Ya. Nah, terus perlu diketahui juga ada dua jenis polymorphism, yaitu yang menggunakan metode overloading dan juga overriding. Nah, nanti untuk simulasinya saya akan membahas mengenai overloading terlebih dahulu. Nah, apa sih overloading? Overloading itu digunakan apabila sebuah kelas memiliki nama metode yang sama, tetapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Contohnya seperti apa sih? Nah, baik, saya langsung simulasikan saja bentuk dari overloading itu seperti apa. Ya, di sini saya sudah siapkan codingnya ya untuk overloading atau overload ya. Dimana overloading itu tadi ya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dia memiliki metode yang sama. Ya, dia memiliki metode yang sama tetapi tipe datanya beda ya. Metodenya sama tapi tipe datanya beda. Nah, makanya overloading itu dia akan mendeteksi sebetulnya. Secara sistem akan mendeteksi mana sih yang termasuk dengan set data untuk tipe data nama dan umur, mana sih yang termasuk nama dan nilai. Seperti itu. Nah, sini saya udah buatkan contoh ya di kelas main. Nah, kita pengen tahu nih, sebenarnya kalau saya masukin nilai set datanya itu adalah nama raja, kemudian 3,45, nah itu akan masuk bagian yang mana? Nah, seharusnya itu akan masuk di bagian sini, yaitu string nama dan nilainya itu tipenya double. Kenapa? Karena di sini ada koma, yaitu berupa bentuk desimal. Oke, coba kita run saja ya hasilnya seperti apa. Nah, nama saya adalah Raja, IPK saya adalah 3,45. Nah, itu termasuk bagian mana? Sini kan? Oke, sekarang coba jangan 3,45, tapi kita taruh misalkan 20. Dia akan masuk ke bagian mana? Coba kita run file. Nah, nama saya adalah Raja, umur saya adalah 20. Jadi, sistem akan mendeteksi itu masuk ke sini. Nah, dengan kata lain, overloading ini tuh untuk mengukur konsistensi. Jadi ini kalau kita memiliki tipe data yang fix dan itu konsisten, maka sistem akan mengenalinya itu sebagai tipe datanya. Seperti itu. Coba kalau misalkan saya tulisnya cuma Raja. Ya, saya masukkan Raja, apakah munculnya itu Raja aja? Ya, betul. Nama saya adalah Raja. Karena dia mengikuti set data yang tipe datanya string nama. Oke. Nah, mungkin itu untuk overloading ya. Nah, selanjutnya
kita akan membahas mengenai overriding. Ya, jadi apa sih overriding? Nah, sebenarnya overriding ini bisa jadi kebalikannya dari overloading. Jadi intinya overriding, ketahuan ya dari nama aja itu kita menimpa. Jadi menimpa data, ya, dimana digunakan untuk mengganti fungsi dari metode subkelasnya saja, bukan parameter dan namanya. Oke, seperti apa sih contohnya? Oke, kita langsung saja ya simulasikan. Oke, di sini saya udah siapin ya, seperti biasa saya udah siapin codingannya, jadi kita tinggal execute saja. Nah, sebenarnya overriding ini bisa dibilang sama kayak inheritance, ya, kurang lebih hampir sama kayak inheritance, dimana kita akan membuktikan bahwa kalau misalkan di bagian child-nya atau subkelasnya itu tidak memiliki metode, ya, dia akan mengacu kepada parent-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya udah siapin ya. Di kelas motor itu bertindak sebagai parent, di mana saya akan membuat metode di tile yaitu dengan menampilkan ini punya motor, ya. Kemudian di motor matic saya biarkan kosong. Oke. Nah, coba kita langsung run file aja ya. Ini punya motor, padahal di sini saya manggilnya itu motor matic, ya kan, motor matic. Tapi kenapa kok dia manggil parent-nya? Karena di motor matic ini tidak menunjukkan detailnya. Oke, sekarang saya coba bikin di motor matic ini adalah yang berlaku sebagai detail, ya. Tapi saya tulisnya ini adalah ini punya motor matic. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat di main-nya. Ini punya motor matic, ya. Jadi dia menimpa ketika si motor matic ini tadi tidak ada bentuk si method detailnya, ya. Maka yang akan dimunculkan yaitu punya si parent-nya. Tapi ketika dia udah masuk metodenya dengan metode yang sama, ya, dia akan memanggil si punyanya. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari polymorphism untuk overriding. Nah, sebenarnya bisa kita kembangkan lagi ya lebih lanjut. Itu mungkin bisa aja motor matic kan banyak ya, ada motor matic, motor itu kan banyak, ada matic, ada motor gigi, ya kan, ada motor kopling gitu. Nah, sebenarnya kita bisa kembangkan lebih jauh ke sana, karena nanti kan itu definisi dari polymorphism, ya, ada beberapa bentuk, nanti kita akan ubah menyesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.